Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu pada ibadah raya online yang kesekian kalinya. Ibadah online kali ini terasa sangat istimewa karena kita ada di dalam perayaan yang akan memaknai tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari persiapkan hati, roh dan pikiran saudara, supaya saudara juga dengan dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada dua hal yang harus kita ingat di dalamnya. Yang pertama adalah pada saat Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini dalam karya untuk memberitakan Injil seperti yang dinyatakan di dalam Markus 1 ayat 38. Kemudian yang kedua, makna daripada kenakitan Tuhan Yesus Kristus adalah memberikan nyawanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Seperti yang bisa kita baca di dalam Markus pasalnya yang 10 ayatnya yang ke-45. Mari saudara sekalian, kita angkat hati, roh dan suara kita. Dan mari bersama-sama dengan kami masuk di dalam segala kekhusukan dan kekudusan. Mari angkat tangan saudara dalam satu keluarga. Kita hening sejenak dan kita boleh berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami nafas di mana kehidupan itu tetap berjalan bagi kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu. Pada ibadah kali ini Bapa, biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu turun. Kiranya Tuhan memberikan impartasi di dalam kuasa, bahwa kami boleh tahu makna tentang kenaikan-Mu ke sorga, supaya kami pagi ini boleh tahu betapa agung, betapa besar, dan betapa indah segala pengorbanan-Mu yang telah Kau lakukan di kayu salib. Dan kita akan pujikan sebuah pujian untuk mengenang, mengingat pengorbanan-Mu yang begitu indah dan begitu besar. Mari kita siapkan hati, roh dan pikiran saudara. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Mari katakan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdi yang tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar. Mari katakan, pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat suara bersama.
Mari katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari musik memuji Tuhan. Mari saudara yang di rumah tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Pikirkan betapa Dia sungguh indah apa yang Dia pikirkan untuk saya dan saudara. Dan tidak terselami bagi kita, karena pengorbanannya pada saat ini Tuhan membuat kita untuk lebih lagi menghargai kuasa pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Oh, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan bersama, sungguh besar. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lebih lagi, angkat tangan saudara, katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
bersama di rumah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari puji, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar kasih dan pengorbananmu Tuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat rohmu, puji Dia dengan segenap hatimu. Mari lebih lagi, haleluya. Terima kasih. Saudara di rumah tetap terus, saudara tetap terus di dalam kuasa Roh. Saudara angkat pujian, saudara puji Dia, terus menyembah, terus menyembah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tetap terus menyembah, terus lakukan. Oh Tuhan, impartasikan kuasa-Mu di dalam setiap keluarga. Lihatlah mereka yang rindu untuk tetap bertemu dengan Engkau. Melalui kuasa pujian Tuhan, bawa mereka, setiap keluarga yang mendengar ibadah kami ini. Berkati, beri kekuatan di dalam kuasa Roh-Mu. Dan biarlah saat ini semua boleh menyembah, semua boleh bersuka cita bersama kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Mengingat akan segala kuasa-Mu Bapa. Saat ini kami boleh ada di dalam kuasa kebenaran-Mu. Apabila kami meneringat segala kuasa pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Kata-kata terakhir sebelum Engkau menyerahkan nyawa-Mu kepada Bapa di surga. Engkau katakan bahwa semua sudah selesai pada hari ini di ibadah kami. Kami ingin mengajak untuk setiap saudara, bagi yang ada di tempat ini, maupun setiap jemaat-Mu yang Kau kasih yang ada di rumah, untuk meneladani setiap karya besar dan indah dalam pengorbanan-Mu Tuhan. Dengan cara untuk menyelesaikan yang menjadi tugas kami semua, saya, saudara yang di rumah dalam hidup kami. Tuhan, kami mengingat akan tugas setiap kami untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Dan juga Tuhan, kami mengingat bahwa kami saat kami boleh hidup, Tuhan meminta dari setiap kami untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudara sekalian, jangan pernah engkau berpikir bahwa Allah kita baik,
penuh pengampunan dan anugerahnya berlimpah, sehingga kita lupa dan kita tidak berbuah. Bapa, berikan setiap kami saat ini Tuhan kasih anugerah-Mu. Berikan kasih karunia-Mu nyata dan ibadah kami mampu untuk memberikan segala yang dibutuhkan di dalam kebutuhan rohani, baik kami maupun setiap kami yang ada di rumah. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Ibu Pendeta Heni Gunawan. Kami percaya Engkau mengurapi beliau, setiap perkataan yang beliau katakan adalah kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kasih karunia, yang akan memberikan segala yang dibutuhkan oleh kami dan setiap jemaat yang ada di rumah. Untuk itu Bapa, biarlah segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan Allah, saat ini kami tolak kuasanya untuk keluar di dalam nama Tuhan Yesus, digantikan oleh kuasa Roh Kudus yang akan memanifestasikan kami dalam kuasa kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu boleh hadir, impartasi-Mu boleh kami rasakan, dan mujizat-Mu memelihara setiap jemaat kami juga yang ada di rumah. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mari kita yang percaya dan juga jemaat yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan, katakan haleluya. Amin. Kami berikan waktu sepenuhnya kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Pada saat ini tema firman Tuhan, Roh Kudus diperlukan setiap orang. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kalau kita melihat ada banyak orang yang sebagai orang tua atau siapapun, dia melakukan kejahatan, namun dalam benak hatinya yang paling dalam, dia tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk untuk anak-anaknya. Kadangkala dia berkata, cukup saya saja yang jahat, anak saya jangan jadi penjahat. Ya, cukup saya saja yang miskin, tetapi anak-anak saya menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Cukup saya saja yang bodoh, tetapi biarlah anak-anak saya menjadi anak-anak yang pandai. Kalau kita melihat Bapa di dunia aja tahu yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Itu adalah merupakan satu harapan orang tua pada umumnya. Apalagi Bapa kita di surga, Dia tahu persis apa yang diperlukan anak-anaknya. Bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Tetapi Dia berkata, Tuhan, dan Dia berfirman, Dia memerlukan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tentang firman ini sangat indah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada 2 poin, kuasa dan saksi Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus itu disebut roh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan kebenaran secara utuh. Tetapi melalui kuasa Roh Kudus ini kita dimampukan untuk masuk dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian. Berarti kita bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan kalau Allah menyediakan surga tidak pernah sia-sia. Ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus akan menolong, memberi kekuatan pada saat saudara dan saya menghadapi masalah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Roh Kudus dikatakan roh penolong, karena di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, maka Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa,
Kadangkala ketika kita berdoa kehabisan kata-kata, mau ngomong apa lagi. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Berarti saudara dan saya memerlukan Roh Kudus. Karena Roh itulah yang menuntun saudara dalam kesempurnaan. Hari-hari ini saya bersyukur ada banyak anak-anak Tuhan yang terima pengurapan. Datang terima urapan, senang saudara. Bahkan datang lagi dia katakan jangan bosen ya Bu, nggak apa-apa selama kamu rindu, selama kamu ingin dan kamu mau menggunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh penolong, Roh kebenaran ini terus akan memimpin saudara dan saya di dalam kebenaran. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan kebenaran itu akan meninggikan derajat bangsa. Kalau kita ini terus hidup benar, keluarga kita juga akan ditinggikan. Lingkungan kita juga akan ditinggikan. Bahkan bangsa dan negara kita juga ditinggikan. Roh Kudus juga disebut roh penghibur. Bagaimana caranya? Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan kalau penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Melalui khotbah, melalui firman Tuhan yang sudah kita terima, Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus ini akan disebut roh penghibur, menghibur ya. Karena firman Tuhan ada kala kita menghadapi masa kesesakan, masa kesukaran. Pada saat itu roh ini akan memberi kekuatan. Satu contoh, ketika kita sedang susah, tiba-tiba suara hati kita ini berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Roh Kudus itu menghibur saudara dan saya. Jadi Roh Kudus diperlukan setiap orang. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Lukas 11 ayat 13 tadi katakan, minta maka Tuhan akan memberikannya. Minta kepada Tuhan Yesus maka Tuhan akan memberikannya roh penghibur, roh penolong. Ya, roh yang akan memberikan kekuatan, mengajarkan sesuatu. Ya, dikatakan kepadamu dan mengingatkan. Kadangkala kita karena kesibukan, karena kelelahan ya, kita lupa firman yang sudah kita tangkap dan kita terima. Namun satu hal, Roh Kudus pada saat-saat tertentu dia mengingatkan, tetaplah engkau kuat di dalam aku. Ada satu ayat yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Mengingatkan. Biasanya seseorang melakukan sesuatu ada dua suara di dalam hati. Misalnya kita melihat ada uang, lalu satu sisi dia berkata ambil saja, nggak ada yang melihat. Yang satu sisi berkata jangan. Kalau engkau mendengar suara roh, engkau akan melakukan kebenaran. Lalu yang keempat, saudara, Roh Kudus itu memberikan kelegaan kepada kita. Yesaya 28 ayat yang ke-11 dikatakan ada orang-orang yang berlogat ganjil. Dia berbahasa asing, tetapi itu menjadi tempat perhentian, tempat peristirahatan bagi jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Saya tidak pernah nganggur di rumah, saudara. Saya hanya bersyukur, Tuhan kau baik. Ternyata di kondisi seperti ini masih banyak orang yang membutuhkan engkau. Dan masih banyak orang yang rindu tentang kuasa Tuhan. Ya, di sini kalau Roh Kudus itu memberikan kuasa adalah kuasa untuk mengalahkan tipu daya iblis, mengalahkan kedagingan, mengalahkan kemarahan, mengalahkan kebencian, mengalahkan kekecewaan, mengalahkan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi saudara dan saya perlu Roh Kudus, yaitu menjadi kuasa untuk kita berkemenangan. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kenapa tidak langsung ke ujung bumi? Kenapa firman Tuhan dituliskan ke Yerusalem? Yerusalem adalah lambang daripada keluarga atau rumah tangga. Bersaksi untuk di dalam rumah itu amat sangat sukar. Karena kelihatan kekurangan yang sebenarnya. Tapi kalau kita menjadi saksi di luar, orang akan berkata, wow luar biasa. Benarkah itu wow luar biasa? Atau hanya baik di luar, di dalam rumah tangganya justru tidak pernah mencerminkan menjadi saksinya Tuhan. Kata-kata bersaksi ini adalah bercerita tentang pertolongan Tuhan, bercerita tentang kasih Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang pengampunan Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua.
jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang Yesus. Luar biasa, saudara. Ya, saya masih ingat, saudara, ketika saya dipenuhi oleh Roh Allah, hidup saya pengennya bercerita tentang kebaikan Tuhan, saudara. Namun di dalam setiap langkah ke langkah dalam pelayanan saya, saudara, ayah saya itu takut kalau over, saudara. Dia selalu mengingatkan ketika dia ikut pelayanan, saudara, melihat saya bisa melayani, ya saudara, bukan karena gagah kuat saya, karena Tuhan. Dia pulang sampai di rumah tempelkan itu tulisan di kulkas. Bunyinya apa, saudara? Jangan mendongak ke atas. Dia selalu mengingatkan kalau air itu akan mengalir di tempat yang rendah. Roh Kudus akan mengalir di tempat yang rendah. Maka milikilah kerendahan hati di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur karena dia selalu mengingatkan, saudara. Saya masih ingat ketika saya melayani di daerah Jatibarang, saudara. Dan saya diantar oleh saudara saya dari Cirebon sampai ke Jatibarang, saudara. Dan pada saat KKR 2 hari berturut-turut, saudara, hari pertama saya menceritakan tentang keluarga yang bahagia itu yang seperti apa, saudara. Dan ketika saya berkhotbah, saudara, selesai berfirman, pada saat itu Roh Allah berkata-kata, di sini ada seorang bapak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta angkat tangan, saya akan berdoa. Namun apa yang terjadi, saudara, tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Di dalam perjalanan saya dari Jatibarang ke Cirebon, pada saat itu ayah saya berkata, "Piye, gimana? Kamu katakan ada seorang bapak, terus nggak ada yang angkat tangan, gimana?" Dia berkata begitu. Ya sudah, saya nggak tahu. Tapi kan saya tadi udah doa, ampuni dia Tuhan. Mungkin bapak itu malu untuk mengangkat tangannya. Saya hanya mampu berdoa. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh bapak ini. Namun saudara, pada hari yang kedua ketika saya baru turun dari mobil, di situ ada ketua majelisnya dan juga seorang bapak, dia berkata, "Ibu, bisa nggak saya ngobrol atau konseling sama ibu? Nanti selesai saya khotbah untuk yang kedua." "Memangnya kenapa kamu mengejar untuk konseling?" "Semalam-malaman saya nggak bisa tidur. Hati saya gelisah." "Kenapa?" "Karena firman yang ibu sampaikan, bahwa di sini ada seorang bapak yang tidak bertanggung jawab. Itu saya." Ayah saya tidak ngomong, saudara, sedikit pun, diam, saudara. Dia berpikir, kenapa kemarin itu terjadi? Kenapa, saudara? Tetapi pada saat hari yang kedua, saya KKR hari yang kedua, saudara, saya hanya mampu berdoa, "Tuhan, saya tidak mengenal bapak ini. Namun rohmu akan menyelidik dan rohmu yang akan memberikan hikmat dan petunjuk. Aku percaya." Pada saat itu saya diberikan oleh Tuhan kitab di dalam Amsal, saudara, suatu firman yang mengatakan begini, orang bebal selalu menimbulkan perbantahan dan mulutnya selalu menimbulkan pukulan. Pada saat itu setelah ibadah saya konseling bapak ini, saya tanya bapak ini, "Bapak sudah lama kenal Tuhan? Sudah lama menjadi anak Tuhan?" "Lumayan," jawabnya. Lalu saya tanya lagi si bapak ini, "Pak, maaf, tapi bapak disebut Tuhan orang bebal. Bahasa Jawanya orang bebal itu orang dablek. Dan mulutnya selalu menimbulkan perbantahan. Bapak suka bertengkar." "Betul. Sama istri saya bertengkar, sama mertua saya bertengkar, sama tetangga saya bertengkar. Setiap orang yang saya bertengkar, selalu saya mengutuki." Wow, luar biasa. Makanya yang kedua bapak harus dengar. "Maka mulutnya selalu minta pukulan." Tidak ada berkat untuk hidup bapak. Dia berkata, "Pak, betul. Betul terus." Ya, kayak Upin Ipin. "Betul," dia katakan. "Karena saya punya usaha sebuah toko. Toko ini bukan tambah banyak barang-barangnya. Habis, Bu." "Bagus," saya katakan. Lalu pada saat itu si bapak ini dia berkata, "Kenapa bapak disebut bapak tidak bertanggung jawab?" "Betul. Saya punya istri kena sakit kelenjar tiroid gondok. Dan dia ada di Bandung. Dan dia bawa itu anaknya yang masih TK, kembar. Bapak enggak pernah nengok, suka nengok, tapi banyak enggaknya." "Iya." "Oh, pantesan bapak disebut bapak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jangan cuma enaknya saja. Itu istri perlu ditengok, itu yang sakit," saya katakan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya si bapak ini ya bertanya kepada saya, "Ibu, bolehkah saya bertanya?" "Boleh." "Saya lebih baik kerja ikut orang atau saya mau join sama orang?" "Jangan join, karena bapak akan kacau. Lebih baik bapak kerja ikut orang." Diam sudah. Lalu saya bawa dia di dalam doa. Berapa saat kemudian ketika saya pelayanan kembali ke sana, saudara, majelisnya dia datang langsung, dia berkata, "Ibu, terima kasih." "Emangnya kenapa?" Saya katakan, "Itu si bapak sekarang kerja ikut orang dan berhasil." Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah roh penolong. Roh Kudus itu adalah roh yang menghibur. Roh Kudus itu akan membawa kita dalam seluruh kebenaran menjadi buah-buah roh manis, saudara. Yang kedua, Roh Kudus itu kita harus bisa menjadi saksinya Tuhan. Hidup kita dibenahi terus. Karena Roh Kudus mengubah hidupku menjadi baru. Amin, saudara. Harus ada buah-buah yang nyata, saudara. Kalau tidak berbuah, percuma, saudara. Di situ saya bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang menyertai anak-anaknya. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita sebagai orang yang beriman, kita tidak mengerti tentang Roh Kudus. Memang ada anak-anak Tuhan yang mengerti, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi fungsi, karya, atau manifestasi Roh Kudus yang tidak pernah dijelaskan. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti, ya cuman gitu-gitu saja. Ada seorang yang mendapatkan mimpi, dia bertanya, "Aku semalam dapat mimpi, apa artinya?" Berdoa saja. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk menguraikan mimpi. Karena di dalam kitab Daniel juga dituliskan dengan jelas, saudara, bahwa Tuhan itu memberikan roh yang luar biasa. Daniel 5 ayat 12. Dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dapat juga menguraikan kekusutan, saudara. Daniel dipakai Tuhan. Apakah karunia Roh Kudus itu hanya 2000 tahun yang lalu? Buat apa kita melayani Tuhan? Sampai hari ini Roh Kudus masih ada dan dicurahkan begitu besar untuk kita semua. Dan kita melihat diberikan talenta, menguraikan mimpi, kan juga menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan juga menguraikan kekusutan. Ada banyak orang-orang beriman yang kusut pikirannya, kusut hatinya. Tapi Roh Kudus memberikan pengertian, penerangan, dan ilham roh yang luar biasa. Saudara, sebelum saya melayani dan dipakai di dalam pelayanan Roh Kudus, saudara, ya, karena itu gereja saya simbolnya burung merpati, saudara. Kita mengutamakan karunia-karunia roh. Karena itu saudara dan saya harus belajar dan kita terus berdoa. Jangan merasa pintar, kita terus tanya jawab supaya saudara tidak kecolongan. Kalau saudara memandikan bayi, airnya yang dibuang, bukan bayinya yang dibuang. Yang kotor, yang efek sampingnya yang menyebabkan kita ini jatuh dibuang. Tapi bayinya, Roh Kudus itu tetap saudara dan saya gunakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat kitab Yeskiel pasal 12 ayat 27 dikatakan, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. 28, tak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Kadangkala ketika saya menyampaikan sesuatu kepada anak-anak Tuhan, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan dikatakan, karena dia tidak mengenal tentang Roh Kudus. Tapi kalau mengenal, dia paham, dia berkata, yes. Tapi saya harus bisa menerangkan, harus bisa menjelaskan, karena Roh Allah itu tetap adalah luar biasa. Pernah saya mendoakan seorang ibu yang kena penyakit gula, kakinya dikerok telapaknya, ya. Dan pada saat itu anaknya perempuan dia berkata, "Ibu, nanti yang jemput ibu adalah kakak saya." "Iya, siapa saja yang jemput, yang penting saya bisa sampai ke rumah sakit yang kamu mau." Apa yang terjadi, saudara? Saya sudah berdoa dan pada saat itu saya ngomong sama anak perempuan ini, "Tuhan mau panggil ibumu." Nangis, saudara. Bisa enggak kau nego sama Tuhan? 6 bulan yang lalu ayah saya baru saja dipanggil Tuhan. Masa ibu saya mau dipanggil Tuhan? Ya silahkan kamu nego sama Tuhan. Ya. Dan pada saat itu ada kalanya orang bertanya, kalau Tuhan berfirman seperti itu bisa enggak kau nego?
jarang sekali. Karena kalau sudah itu final, itu biasanya dia ngomong, itu Roh Kudus ngomong, itu sudah final. Saya katakan, ya sudah kamu berdoa aja minta kemurahan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tetap Tuhan panggil. Gak bisa kita menggenapi nubuatan. Gak bisa kita berkata nanti sehari 2 hari itu biarlah kehendak Tuhan. Karena kita hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Untuk kita sampaikan, untuk kita memberikan pengertian ini. Untuk mempersiapkan orang tersebut supaya keselamatannya tidak hilang. Apa yang harus kita lakukan? Dibisiki ngomong, Tuhan Yesus ampuni saya. Karena itu tiket ke sorga kalau kita mendapatkan pengampunan. Ya, saya masih ingat saudara pernah saya mendoakan di satu rumah sakit saudara. Dan ketika itu saya kasih tahu kepada keluarganya Tuhan mau panggil ini keluarga. Lalu saudara saya ditelepon di jalan, ibu ini pulang. Oh ya, puji Tuhan. Saya enggak piye-piye saudara. Saya ngomong ya puji Tuhan. Ya, lalu dia ngomong lagi, ibu ini makan. Puji Tuhan, mulai mangan. Lalu saya dalam hati ngomong, duh Tuhan. Enggak salah Tuhan ngomong sama aku. Katanya mau dipanggil ini pulang makan. Berapa detik kemudian ditelepon lagi. Ibu meninggal. Kamu nek ngomong yang benar ya. Iya ini meninggal. Aduh, kadangkala saya juga sebagai hamba Tuhan diuji saudara. Apakah kita percaya apa yang Tuhan firmankan? Apakah saya juga berkata ya Tuhan itu semua adalah otoritas dan wewenangmu. Gak gampang saudara. Pelayanan dalam roh itu luar biasa. Dan kita harus ada kerendahan hati. Belajar dan belajar mendengar. Enggak selalu audible dari telinga. Tetapi dari telinga rohani ini banyak Roh Kudus berbicara. Untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Lalu saudara saya pernah juga saudara. Diuji oleh seorang anak Tuhan saudara. Pada saat saya berkhotbah dan selesai berkhotbah saya berkata. Di sini orang yang punya ilmu. Saya minta angkat tangan saya akan berdoa. Dan dia satu pun tidak ada yang mengangkat tangan saudara. 3 hari kemudian pimpinannya datang ke rumah saya. Dia berkata apa? Ibu saya minta maaf. Orang itu yang bawa saya. Dia seorang paranormal. Dan dia sudah baca mantra menyerang ibu di mimbar. Dan saya melihat sendiri dengan mata kepala saya. Karena dia melotot sambil membaca mantra. Dan tidak lama kemudian tapi dia sempat mendengar saya khotbah saudara. Dan tidak lama kemudian dia nunduk kepala saudara. Lalu keluar dari ruang ibadah saudara. Dia berkata apa? Itu orang itu yang bawa saya. Yang kedua saya minta maaf. Kenapa kamu minta maaf terus? Saya katakan. Yang kedua saya minta maaf karena saya berpikir dan saya bertanya-tanya. Apakah Roh Kudusnya Bu Heni itu tahu kalau saya bawa paranormal? Ternyata tahu. Berarti Roh Kudus yang ada di dalam Bu Heni itu benar-benar ada. Jangan suka mencobai Tuhan. Itu namanya kamu mencobai Tuhan dan jangan diulangi saya katakan. Ya toh saudara, nguji kok dengan cara kayak gitu saudara. Bener gak Roh Kudus itu eneng saudara dengan Ibu Heni. Aku nek nggo paranormal kudune ngerti. Ya ternyata Roh Kudus buktikan saya enggak tahu, enggak kenal saudara. Tapi di situ saya melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Roh Kudus diperlukan setiap orang saudara. Karena itu saudara belajar terus. Dan saudara terus meminta. Karena Roh Kudus akan memberi kelegaan. Saudara Roh Kudus juga memberikan kita untuk bisa bersaksi. Saudara. Bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dan kalau Allah itu ditinggikan. Kita tidak perlu menonjol. Saudara. Yohanes 3 ayat 30 dikatakan. Dan Tuhan harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Aduh saya kalau pelayanan tanpa Tuhan. Gak ada artinya apa-apa saudara. Saya pinter karena Tuhan saudara. Tahu tentang saham, Velpuri, tentang manipul dari Tuhan, saudara. Tahu tentang OJK, tentang restrak dari Tuhan, saudara. Karena pelayanan-pelayanan yang dikirim orangnya aneka macam, saudara. Dan Roh Kudus yang memberikan petunjuk, hikmat, marifat, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Yohanes pasal 12 ayat 32 dikatakan, jika aku ditinggikan dari bumi, maka akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi kalau ada orang yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak usah sombong. Bukan aku, tapi karena Tuhan. Karena ada Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Tuhan. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Siapa yang menggerakkan kita bisa menarik? Bapa di surga. Tidak usah sombong. Ya. Namun dari pelayanan-pelayanan saya bisa melihat saudara. Kasih Tuhan yang luar biasa.
Saya beberapa saat yang lalu bersaksi ketika saya di Singapura pelayanan, saudara. Saya juga melihat kebaikan Tuhan. Roh Kudus tidak bekerja di Indonesia saja, tetapi kemanapun saudara pergi, dia akan mengikuti saudara dan dia akan memberikan hikmat, marifat, dan petunjuk. Pada saat mendarat di Bandara Changi, saudara, saya berkata kepada orang yang mendampingi saya, kita udah mendarat dari tadi di Bandara Changi, lalu ngapain kita tidak keluar-keluar, nunggu yang jemput kita, ibu. Pada saat itu ada seorang anak gadis, dia jalan, ini di dalam hati saya suara Roh Kudus berkata, itu anak yang jemput kamu. Lalu saya ngomong, berhenti HP-nya, cepat noleh, tengok itu anak, itu Tuhan ngomong itu anak, itu yang jemput kita. Dia noleh. Dan pada waktu dia menoleh, saudara, dia berkata, iya bu, anak itu yang jemput kita. Iya, panggilan wong saya ndak kenal. Dipanggil, hei, hei, hei. Apa yang terjadi yang keluar dari mulut saya? Saya berkata, HP kamu canggih, tapi lebih canggih Allah kita. Saya heran, saudara, itu dudul HP kak melebu-melebu. Ternyata dipandu dari Indosat, depannya diisi full, belakangnya masih ada tulisannya. Belakangnya tidak pernah dibaca, mbok sampai kiamat tidak bakal ketemu orang itu. Disitulah saya melihat kuasa Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh apapun. Hati yang rendah dan mengasihi Tuhan itu syarat utama, saudara. Karena itu dalam firman Tuhan di sini dikatakan Roh Kudus ini akan bersaksi tentang Yesus. Bahkan ada satu contoh di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-15. Di sana diterangkan tentang orang yang mengalami sakit penyakit. Dan di kolam Bethesda itulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya. Dan pada saat itu dia berkata, orang itu pada waktu ditanya siapa yang menyembuhkan kamu, orang itu berkata, aku nggak ngerti. Setelah mendoakan Yesusnya nggak ada, nggak kelihatan, saudara. Belajar, saudara, kita tidak perlu dipuji, ditinggikan, diagungkan, tapi Yesus yang harus diagungkan, saudara. Apa yang terjadi pada waktu orang ini ditanya, kenapa, siapa, nggak tahu. Tetapi pada saatnya Yesus datang masuk ke bait Allah, di sini dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 15, maka orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Kalau engkau sudah disembuhkan, kalau engkau sudah ditolong, kalau engkau sudah dimerdekakan, bersaksi tentang kebaikan Tuhanmu. Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Dan firman Tuhan mengajarkan dengan jelas, begitu indahnya. Pada sore hari ini, pada saat ini, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, izinkan Roh Allah berkarya dalam diri saudara dan saya. Namun satu hal, di dalam 1 Korintus 14 ayat 39, salah satu tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa roh. Ya, tadi dikatakan logat yang ganjil, bahasanya enggak mudeng, saudara. Ya. Namun di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 39 dikatakan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatunya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Allah di dalam ayat 34-nya tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ketika saya berdoa beberapa saat ini, saya melihat seorang ibu kalau berdoa tangannya goyang-goyang. Coba lepaskan tanganmu, kita berdoa, minta urapan. Dan benar-benar Tuhan luar biasa diurapi dan dia terima bahasa roh. Saking senengnya bendino sampai dihitung sudah 8 kali saya berbahasa roh. Dihitung tiap hari, saudara. Dia saking bangga senengnya, saudara. Dan dia berkata, aduh puji Tuhan, sayang ya kok enggak mulai ibadah, masih COVID, saya pengen hadir ibadah. Nanti tunggu tanggal mainnya. Ya, ada juga seorang ibu dokter ya, kemarin yang konseling, yaitu suaminya bekerja sebagai profesor bedah di Muhardi, saudara. Pada saat itu anaknya juga dokter, saudara. Dia katakan, kapan ibu ibadahnya dimulai? Tunggu tanggal mainnya. Ya, dia katakan aku mau ibadah, yang penting kamu mantap dulu. Ya, dia juga seorang dokter dan dia masih melanjutkan mengambil S2. Karena itu, saudara, Roh Kudus itu diperlukan dan jangan melarang orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi semuanya harus berlangsung tertib, sopan dan teratur. Karena Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Kita belajar membimbing, saudara. Maka ketika ada orang yang penuh Roh Kudus, dia teriak-teriak, gulung-gulung, bisiki di telinganya, Yesus, 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 supaya ada penguasaan diri. Enggak over. Jadi kalau Roh Kudus itu mau masuk dalam diri seorang, enggak perlu pukul-pukul, enggak perlu lari-lari, loncat-loncat, enggak perlu. Semua harus sopan, tertib, dan teratur.
Karena Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan dengan jelas, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, membantu banyak perkara. Ada kalanya ketika kita sedang berdoa, kita tidak tahu mau ngomong apa, saudara. Tapi Roh Kudus akan membantu kelemahan kita. Karena itu saya terangkan kepada anak Tuhan ini, kamu berdoa, ketika kamu kehabisan kata-kata, berbahasa roh. Apa yang ada di lubuk hatimu yang paling dalam yang belum terucap, itu sudah naik ke hadapan Tuhan. Itu akan memberikan kekuatan kepadamu untuk keluar sebagai pemenang. Karena itu marilah, Roh Kudus diperlukan setiap orang. Maka kita akan menerima kuasa, mengalahkan tipu daya iblis, kecewa, kedagingan, kemarahan, dan sebagainya. Dan kita juga akan dipakai menjadi saksinya Tuhan dari Yerusalem dalam rumah tangga, keluarga, bercerita tentang kebaikan Tuhan, maka banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Roh Kudus itu disebut roh kebenaran, menuntun kita untuk masuk surga. Roh Kudus juga disebut roh penghibur, untuk menguatkan kita di saat kita memiliki beban yang berat, saat kita ini juga memiliki satu pergumulan dalam hidup kita. Roh Kudus ini adalah tempat perhentian, tempat istirahat. Kelelahan kita sehari-hari itu banyak, tetapi Roh Kudus akan menolong juga hidup saudara dan saya yang tidak pandai menjadi pandai, yang tidak mengerti jadi mengerti. Saya sangat bersyukur Roh Kudus membantu juga kelemahan-kelemahan kita, mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini, bahkan memberikan kelegaan saat kita menghadapi banyaknya pencobaan. Puji nama Tuhan, kiranya lewat kenaikan Tuhan Yesus ini, kita menantikan roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur yang memberikan kelegaan, yaitu Roh Kudus. Bukan rokok kudus loh saudara, bukan roh kuda yang bedal saudara, tapi Roh Kudus. Bahasa Jawanya roh suci, makaryo wonten ing manah kula lan panjenengan. Di dalam diri kita dan saudara, kalau Roh Kudus itu berkarya, maka saudara akan diurapi menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemenangan. Tidak gampang nyerah, tidak gampang putus asa, tidak gampang sungut-sungut. Tetapi kita berkata terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan kepada saudara sekalian yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Sampai kapan? Sampai selesai semuanya berjalan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Salam yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan dari Ibu Gembala kita yang kita kasihi. Beri salam kanan kiri saudara dari setiap ada di rumah dan katakan dengan senyuman, ya katakan, sungguh indah pengorbanan Tuhan, sungguh besar pengorbanan Tuhan. Luar biasa dan berbahagialah orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, mencamkannya di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita puji Tuhan, kita akan sukacita di dalam kuasa kemuliaannya, hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup.
namamu, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Lebih lagi katakan, yo! Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan dengan iman, saudara. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan hati, roh, dan pikiran kita. Kita akan terima berkat, dan berkat itu akan memenuhi saya dan saudara. Dan kita boleh berkata di dalam iman, bahwa jikalau bukan karena Tuhan, dan tanpa kasih Tuhan, tiada kita akan sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Ku terima berkat. Mari kita akan pujikan bersama. Putra dan Roh
menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Jemaat yang di rumah bersama katakan semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Katakan sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Persiapkan hati saudara untuk menerima berkat dari Ibu Gembala kita. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah kami boleh melihat kebaikan Tuhan melalui kenaikan Engkau Tuhan. Kami boleh mendapatkan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberikan sukacita, yang membantu kelemahan dan kesesakan kami. Bahkan kami diberikan kuasa untuk mengalahkan tipu daya si licik. Dan kami juga diberikan juga kuasa untuk mengalahkan kedagingan, kemarahan, sakit hati, kecewa, dan putus asa. Kami percaya Tuhan, Roh penolong-Mu akan Kau curahkan kepada tiap-tiap pribadi. Walaupun mereka mendengar di rumah masing-masing. Namun satu hal kami percaya, tidak pernah dibatasi oleh apapun. Kuasa-Mu tetap ada dari sekarang sampai selama-lamanya untuk memberi kekuatan dan memberi kami kemenangan di hari-hari yang sulit dan sesak ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memberikan kelegaan dan kelepasan kepada anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau juga beracara dari Bapak Presiden, staf dan juga wakil-wakilnya sampai kepada RT RW dan di lingkungan kami. Tuhan berikanlah marifat hikmat-Mu Tuhan turun atas mereka sehingga mereka dapat membimbing, membawa semua rakyat Indonesia kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya di hari-hari ini Engkau Allah sumber berkat tetap akan menyertai memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada saat kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami tetap dikuatkan, diberikan pemulihan dan kemenangan yang luar biasa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan terus mengingatkan setiap benih firman Tuhan yang sudah diterima dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Yesus memberkati saya dan saudara.